Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gilang Kartini Nasution. Sebelumnya terima kasih sudah menyenangkan menonton video saya. Nah, sebelum memulai materi kali ini, saya ingin menanyakan pada kalian sih, apa itu sistem tata surya? Ada yang tahu? Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Jadi, materi pertama yaitu mengenal sistem tata surya. Nah, adapun tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, ada 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Nah, tata surya itu dibagi menjadi ada matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian luar ada sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Nah, adapun terbentuknya tata surya, suatu teori yang paling dipercaya sebagai asal mula terbentuknya galaksi Bima Sakti, teori tersebut adalah teori kabut atau nebula. Teori nebula ini bersumber dari Encyclopedia Britannica, itu menyebutkan tata surya terbentuk dari sebuah kabut atau nebula. Jadi kabut tersebut kemudian terbentuk gumpalan besar yang kemudian menjadi matahari. Planet-planet juga terbentuk dari cara yang sama. Materi kedua saya akan menjelaskan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya. Nah, ada 8 planet dalam tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar mengelilingi matahari dengan jalur edar yang tetap. Jalur peredaran planet ini disebut orbit. Orbit planet berbentuk elips. Oleh karena itu, bidang orbitnya disebut eliptika. Semua planet bergerak dalam orbit saling sejajar, sehingga tidak akan saling berpotongan. Arah peredaran planet dalam tata surya berlawanan dengan arah jarum jam. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut kala revolusi. Semakin jauh letak planet dari matahari, semakin lama kala revolusinya. Saya mengelilingi matahari, planet juga berputar pada porosnya. Perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi ini yang menyebabkan planet mengalami siang dan malam. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Nah, itu penjelasan dari cara kerja planet dalam sistem tata surya. Nah, materi ketiga adalah planet dalam sistem tata surya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, planet-planetnya yang terdiri dari Merkurius. Nah, Merkurius ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Karena dekat dengan matahari, suhu di permukaan Merkurius saat siang hari mencapai 430 derajat Celcius. Merkurius tidak memiliki satelit layaknya Bumi dan planet lainnya. Yang kedua ada Venus. Venus merupakan nama dari Dewi Cinta bangsa Roma. Planet ini merupakan planet kedua yang dekat dengan matahari. Suhu planet Venus bisa mencapai 471 derajat Celcius saat siang hari. Ukuran Venus sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Bumi. Yang kedua ada Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam galaksi Bima Sakti. Di bumi inilah kehidupan makhluk hidup berlangsung. Bumi memiliki satelit yang bernama Bulan. Terus yang keempat ada Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Planet ini juga disebut sebagai planet merah. Kandungan debu pasir yang banyak membuat planet Mars terlihat kemerahan. Suhu planet Mars rata-rata sebesar 60 derajat Celcius. Di planet ini terdapat sebuah gunung berapi terbesar di tata surya, namanya Olympus Mons.
Terus yang kelima ada Jupiter. Planet kelima dari matahari ini merupakan planet terbesar di tata surya. Jupiter terbentuk dari gumpalan gas, terutama helium dan hidrogen. Jupiter memiliki banyak satelit yang mengitarinya. Terus yang keenam ada Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di galaksi Bima Sakti. Planet ini mudah dikenali karena adanya cincin yang mengelilingi Saturnus. Saturnus terbentuk dari gas helium dan hidrogen. Cincin yang mengitari Saturnus terbentuk dari partikel es dan batuan. Terus yang ketujuh ada Uranus. Uranus planet selanjutnya adalah Uranus. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan dengan bantuan teleskop dari luar. Uranus memiliki warna biru kehijauan. Hal ini disebabkan oleh kandungan gas metana di Uranus. Nah, yang kedelapan ada Neptunus. Planet ini terakhir di tata surya adalah Neptunus. Nama ini diambil dari nama dewa laut Romawi. Neptunus 80% terbentuk dari air, metana, dan amonia. Zat ini mengelilingi sebuah inti bebatuan yang kecil. Sebelumnya ada 9 planet dalam tata surya ya. Nah, namun Pluto belum Pluto sebelumnya masuk dalam jajaran planet di galaksi Bima Sakti. Bersumber dari Leibniz, maka itu Pluto dikeluarkan dari daftar planet karena tidak memenuhi 3 unsur planet. Oke. Nah, mungkin di sini dapat dilihat gambar dari sistem tata surya itu sendiri. Ada matahari, Merkurius berjarak 3.000 mil, 4.600 km, ada bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Nah, unsur-unsur sebuah planet antara lain benda angkasa yang mengorbit pada matahari, memiliki gravitasi yang cukup untuk membentuk dalam lingkaran. Saat planet bergerak, dia harus bisa membersihkan ruang di sekitarnya dari benda lain. Pluto tidak memenuhi unsur ketiganya karena pada 2006 Pluto sudah tidak lagi masuk dalam jajaran planet. Nah, mungkin terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.